Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali dengan sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan dari konsep Cohen Serves People. Pada malam ini kita kembali lagi untuk belajar pelajaran sekolah sahabat pada malam ini. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dalam belajar. Kita minta kesediaan pendeta muda Jeremy Hutajulu untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, di sore hari ini kami datang bersama-sama, tentukan hati kami, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bagi kami, bila mana kami akan belajar bersama tentang sekolah sahabat selama 1 pekan ini. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik untuk kehidupan kerohanian kami. Memberkati pendeta Ricky Muang, dan juga seluruh pendeta-pendeta dan pendeta Pardosi, biarlah kiranya tuntunan Tuhan jadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta muda Jeremy Hutajulu. Baik, sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini, kembali lagi pada kesempatan ini. Di minggu yang lalu kita belajar gelisah ya, dan memberontak ya. Lalu pada saat ini kita akan belajar apa itu akar-akar kegelisahan ya, dan pelajaran sekolah sahabat kita pada atau pemateri kita pada saat ini tidak lain tidak bukan adalah pendeta muda Ricky Mual ya, dan waktu dan tempat kesempatan ini kita berikan kepada pendeta muda Ricky Mual untuk menyampaikan materi sebelum nanti kita akan berdiskusi. Silakan pendeta muda Ricky Mual, waktu dan tempat kami berikan. Baik, shalom, salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan pada malam hari ini ataupun di waktu yang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung, untuk belajar dan berdiskusi bersama. Untuk beberapa waktu ke depan, saya akan coba sampaikan beberapa ringkasan yang bisa jadi pengantar untuk kita berdiskusi pelajaran sekolah sahabat. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang ketiga dengan judul akar-akar kegelisahan. Akar-akar kegelisahan. Dalam buku sekolah sahabat dituliskan cerita tentang pohon aspen. Ya. Pohon aspen yang begitu terkenalnya karena punya sistem akar terbesar di dunia tanaman. Dia bisa hidup hingga 150 tahun pohonnya. Tapi organisme yang lebih besar yang ada di bawah tanahnya ini mampu hidup hingga ribuan tahun. Dan akar-akar daripada pohon aspen ini menyebar, membentuk koloni, dan menyebar dengan cepat dan begitu luas. Itu sebabnya pohon ini terkenal karena akar-akarnya. Nah, pelajaran sekolah sahabat dalam minggu ini, minggu ke depan yang kita pelajari adalah tentang akar-akar kegelisahan. Apa yang menjadi akar-akar daripada kegelisahan? Saya mengangkat 3 hal yang sederhana yang dapat dari pelajaran sekolah sahabat. Pembahasan pertama tentang keegoisan, lalu kesombongan, dan kemunafikan. Cerita yang pertama tentang keegoisan. Penulis sekolah sahabat mengambil cerita Yesus dalam buku Lukas 12 pasal yang ke-13. Waktu itu ada seseorang dari antara orang banyak. Lalu dia tanya kepada Yesus, dia bilang begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini pertanyaan random ya, orangnya random, lalu pertanyaannya juga random aja begitu. Bertanya, coba bilang sama saudara saya supaya ia bagi warisannya dengan saya. Nah, singkat cerita, Yesus menjawab pertanyaan orang ini dengan sebuah cerita. Lalu singkat cerita, dalam cerita itu dituliskan di ayat 19. "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Lalu dalam cerita itu Yesus berkata, orang yang di dalam cerita itu berkata, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun dan bertahun-tahun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Lalu
ceritanya berlanjut. Yesus menjawab lanjutan ceritanya. Firman Allah padanya, "Hai engkau orang bodoh." Jadi orang yang bilang tadi itu, yang saya sudah simpan banyak bertahun-tahun lamanya, tinggal istirahat, makan, minum, dan senang-senang. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Inilah masalahnya. Dia menyimpan segala sesuatu hanya untuk jiwanya sendiri. Lalu dia pikir cuma oke, sekarang waktunya istirahat, waktunya makan, minum, dan senang-senang. Dan apa yang Yesus katakan melalui cerita ini? Hai engkau orang yang bodoh. Jiwamu sekarang sudah diambil, lalu sekarang hartanya buat siapa? Bapak, Ibu, Saudara, cerita ini penulis Sekolah Sabat bandingkan dengan cerita di Filipi pasal kedua tentang apa yang Yesus lakukan. Cerita keegoisan orang ini dibandingkan dengan kasih yang Tuhan lakukan. Dalam Filipi pasal 2, kurang lebih ada 7 hal yang Yesus, Tuhan itu lakukan. Walaupun dalam rupa Allah, tidak anggap kesetaraannya sebagai yang harus dipertahankan. Lalu dia kosongkan dirinya, dan dia ambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, dan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya lagi. Kita tahu Yesus datang bukan sebagai manusia yang punya jabatan, punya posisi. Dan bahkan dia harus mati, dan matinya juga dengan cara mati yang begitu rendah dipandang orang ketika itu. Inilah solusi dari masalahnya. Mereka yang egois hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan hidupnya sendiri, harus belajar dari apa yang Yesus lakukan. Dia punya segalanya, karena dia memang segala-galanya, tapi dia turun begitu jauh hanya untuk orang lain. Sementara orang yang egois ini, dia buat segala sesuatu hanya untuk dirinya. Lalu yang berikut adalah tentang kesombongan. Lukas pasal 22. Lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Ini cerita ketika Yesus bersama murid-muridnya, ketika dia sedang perjamuan. Lalu ayat 23, ketika Yesus bilang, yang menyerahkan aku ada bersama-sama di meja ini, lalu murid-murid mulai ribut nih. Siapa yang Yesus bicarakan ini ya? Siapa di antara mereka yang berbuat demikian yang Yesus katakan? Tapi yang menarik adalah di ayat 24. Yesus angkat cerita tentang yang akan menyerahkan dia. Harusnya pembahasan murid-muridnya ya cukup sampai di ayat 23. Oh, siapa ya yang akan menyerahkan dia? Tapi yang menarik adalah ayat 24. Setelah mereka bicara siapa yang akan menyerahkan Yesus, mereka sekarang narasi pembicaraannya berubah. Sekarang siapa yang lebih terbesar di antara kita? Setelah mereka berkelahi siapa yang salah, mereka juga berkelahi sekarang siapa yang lebih besar di antara kita. Inilah muncul masalahnya. Mereka mulai rasa mereka, saya tidak mungkin lakukan begini, saya begini, saya lebih baik, saya lebih baik. Komentar hamba Tuhan Nyonya Awet dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 364. Ada pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Hamba Tuhan Nyonya menuliskan, adalah kesombongan hati mereka, kehausan mereka terhadap kemuliaan duniawi. Yesus lagi bicara tentang siapa yang akan berbuat jahat, menjatuhkan dia, tapi murid-murid malah bicara siapa yang lebih baik di antara mereka. Mereka mulai tunjukkan kesombongan hati mereka dan hausnya mereka terhadap kemuliaan duniawi. Tapi ini yang sebenarnya harus mereka belajar. Ayat 26 dan 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar. Sementara mereka ribut siapa yang besar, Yesus kasih tahu. Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan?
tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Inilah yang Yesus ajarkan kepada. Lalu Yesus juga berkata di cerita yang lain, Matius 18 ayat 3-5. Aku berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, Yesus katakan justru mereka yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi selama murid-murid tidak merubah pola pikirnya, tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil dalam cerita Yesus ini, mereka tidaklah besar seperti yang Alkitab katakan. Lalu yang ketiga adalah tentang kemunafikan. Di cerita Matius pasal 23 ayat 1-13 ada dua kelompok Farisi dan ahli Taurat ya, yang disebut tradisional atau yang konservatif. Lalu kelompok yang satu lagi orang Saduki yang liberal. Tapi dua-duanya sama aja salahnya. Dan Yesus berikan 4 karakteristik orang munafik. Dalam pelajaran sekolah sahabat disebutkan pelajaran dari Matius 23 ini. Kita ini munafik ketika kita tidak lakukan apa yang kita katakan. Kita bisa katakan yang baik, tapi kita tidak lakukan yang harusnya kita lakukan, munafik. Dan ketika kita buat agama lebih sulit bagi orang lain, tapi standar yang kita terapkan sama orang lain, tidak kita buat untuk diri kita. Kita ukur-ukur orang lain dengan standar begini, kita tidak mengukur diri kita dengan standar seperti itu. Inilah yang mereka lakukan. Dan mungkin saya dan saudara kita juga lakukan. Dan inilah munafik. Dan berikutnya adalah ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita. Ketika kita rasa kita sudah buat banyak buat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, lalu kita pengen dihargai karena semangat kita dalam melayani. Ini juga disebut munafik. Dan ketika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang sebenarnya cuma milik Tuhan, itu juga munafik. Dan dari sini kita dapat pelajaran bahwa kelihatannya Yesus lebih sering atau lebih besar menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa, pemungut cukai, pezina, pelacur, pembunuh, tapi nggak terlalu besar kepada orang munafik. Kemunafikan memang susah disembuhkan kecuali orang tersebut sadar bahwa dia orang munafik dan rindu untuk berubah dalam Yesus. Inilah obatnya. Mereka harus sadar posisi mereka, tempat mereka. Dan inilah yang ayat inti kita sampaikan. Beberapa akar-akar dari kegelisahan. Ada iri hati dan mementingkan diri. Turunannya banyak, iri hati dan mementingkan diri. Tapi kalau itu ada, Alkitab katakan inilah yang menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lalu pelajaran sekolah sahabat kasih jawabannya. Lalu bagaimana caranya mencabut akar-akar kegelisahan ini? Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah, percaya di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada supaya kamu juga berada. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita. Bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, kalau begitu harus bagaimana berusaha supaya banyak orang juga masuk ke surga. Dan kalau kita sadar situasi ini, harusnya akar-akar kegelisahan itu tidak menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu pelajaran juga bagaimana murid-murid ya. Rasanya lama waktu ikut sama Yesus, lama waktu bersama-sama melayani Tuhan tidak menjamin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang dirasakan oleh murid-murid. Hari-hari mereka bersama dengan Yesus. Inilah pengharapan yang terbesar ketika kita ingat bahwa dunia ini bukan tempat kita dan sorga itulah tempat kita di mana Yesus janjikan untuk kita sama-sama di sana. Inilah pengharapan yang mencabut segala kegelisahan harusnya dalam diri kita. Apapun keadaan kita harus tetap datang kepada Allah dalam seluruh kelemahan kita, dalam rasa sakit, kehancuran, bahkan dosa-dosa yang ada. Kita masih hidup di dunia, ada banyak kegelisahan, ada banyak kesusahan yang mungkin terjadi. Tapi kalau kita mau datang dengan segala kekurangan kita, Yesus terima kita dan dengan kasih-Nya, Dia boleh memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan pelajaran sederhana dari sekolah sahabat ini menjadi perenungan buat kita, boleh memperlengkapi kita
agar kita lebih mengerti akan firman Tuhan, dan berikutnya kita akan berdiskusi sama-sama supaya kita boleh dapat lebih banyak lagi pelajaran dari Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Ricky Moal yang telah memaparkan materi yang begitu menarik ya untuk kita diskusi bersama pada saat ini. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat konsep yang mengikuti lewat Facebook, boleh jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar sehingga kita akan berdiskusi bersama-sama. Untuk saat ini ada pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya seperti ini, Pendeta Muda Ricky Moal ya. Tentunya yang pertama karena Pendeta Muda Ricky Moal adalah pemateri. Apakah kita tidak boleh memiliki ambisi? Kalau boleh, sejauh mana kita bisa memiliki ambisi itu ya? Jadi pertanyaan ini menarik ya. Apakah kita boleh memiliki ambisi? Kalau boleh, sejauh mana kita bisa memiliki ambisi itu? Ya, mungkin akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Ricky Moal. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini ada di hari Selasa, cerita tentang ambisi. Bagaimana penulis Sekolah Sahabat mengambil cerita tentang murid-murid Yesus. Ambisi itu adalah hasrat atau keinginan keras untuk mencapai sesuatu. Itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dalam pengertian itu tidak ada salahnya mempunyai ambisi, dan bahkan harusnya kita hidup punya ambisi. Betul ya? Jadi ambisi tidak salah. Mungkin supaya lebih mudah kita sama-sama mengerti. Misalnya saya bermain bola, saya lawan lawan saya. Lalu saya nggak berambisi menang untuk pertandingan ini. Kayaknya pertandingannya jadi nggak bertanding. Tapi saya berambisi untuk memenangkan pertandingan ini. Salah punya ambisi dalam turnamen misalnya kompetisi? Ya enggak. Justru harus punya ambisi. Tapi yang seringkali salah adalah bagaimana kita menggunakan cara mencapai ambisinya. Saya mau menang dalam pertandingan ini. Ambisinya bagus. Caranya latihan keras, kerja keras, latihan lagi. Ini cara yang benar. Cara yang salah, saya supaya menang pertandingan ini oke. Saya pakai doping, saya minum obat supaya saya lebih punya banyak tenaga. Ini cara-cara yang salah. Jadi ambisinya bagus, ambisi harus punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi cara menggapainya itu yang harus benar. Mungkin itu sedikit yang saya bisa jawab, Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Muda Ricky Moal ya. Jadi sahabat-sahabat konsep, ternyata kita boleh berambisi ya, tapi harus ada batasnya. Jangan sampai caranya untuk mendapatkan ambisi itu salah ya. Oke, baik. Kita mau dengarkan dulu dari Pendeta Muda Alexander Hetarihon ya, untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Apakah kita tidak boleh memiliki ambisi? Nah, kalau boleh, sejauh mana kita bisa memiliki ambisi itu? Silakan Pendeta Muda Alexander. Kalau pertanyaannya adalah sejauh mana? Sejauh-jauhnya. Menarik ini. Karena tadi Pendeta Ricky Moal itu kan menyampaikan kita harus punya ambisi. Tapi konotasinya dengan cara seperti apa? Kalau memahami kata ambisi dan ambisius kira-kira sama atau beda, saudara? Atau hanya permainan kata saja di sana? Ketika kita boleh punya ambisi, sah-sah saja, karena tadi sudah disampaikan mencapai sesuatu yang lebih besar, kan begitu. Nah, di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, tadi sudah ada penekanannya dari Pendeta Ricky Moal, bagaimana memahami konsep ambisi yang ditawarkan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, yang konotasinya yang ditekankannya kepada murid-murid dalam konsep ini. Apa sih ambisi terbesar dari murid-murid itu, saudara? Kira-kira. Apa ambisi mereka? Apakah menjadi murid yang benar-benar teladan? Apakah seperti itu? Apakah ambisi yang lain yang didapati di sana? Dan kita tahu ada dua indikator ketika ambisi yang benar dan sesuatu dengan cara yang salah. Ya.
Dan di situ kita tahu bahwa kepercayaan itu membuat ada yang salah jalan, ada yang benar jalan. Nah, di dalam memahami kata ambisi, ini adalah sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan atau mengatakan sebuah kebenaran dari apa yang dia percayai. Kita harus berambisi. Ambisi saya mencapai iman yang lebih tinggi. Tapi kalau cara saya tidak sesuai dengan cara-caranya Alkitab, maka disitulah ambisi kita harus di-stop. Nah, itu dia. Karena sudah bukan lagi cara Alkitab yang kita pakai di sana. Bukan kebenaran firman Tuhan juga yang kita sedang pakai di sana. Kita sedang memakai caranya kita. Nah, kalau level kita harus sejauh mana, saudara harus menyentuh kepada menggunakan cara yang benar. Maka jawabannya, sejauh-jauhnya lah kita boleh melakukan hal itu. Supaya kita punya hidup ini, punya target gitu ya. Kalau orang nggak punya ambisi, berarti orang yang nggak punya target. Orang yang nggak punya target, maka orang itu hanya hidup seperti biasa-biasa saja. Nah, itu yang mungkin saya bisa tambahkan, Pendeta Matias. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Alexander Hetarion yang telah memberikan pandangan ya soal pertanyaan yang pertama ini. Mungkin kita mau dengar dulu dari Pendeta Milton Pardosi untuk menanggapi pertanyaan ini. Karena sudah dijawab oleh kedua hamba Tuhan, namun kita melihat karena Pendeta Pardosi sebagai pembimbing kita, maka mohon pendapatnya untuk pertanyaan ini. Silakan Pendeta. Baik, salam jumpa kembali ya kepada para pendeta muda di Zoom ini dan juga sahabat konsep yang menonton di live Facebook Cohen Serve. Ya. Awal mula kejatuhan setan itu adalah ambisi. Dia ingin melampaui apa yang Tuhan sudah tetapkan sama dia. Mohon dibedakan antara target dengan ambisi. Target itu terukur dia. Ambisi nggak ada ukurannya. Ya, kalau tadi dikatakan oleh pemapar kita, saya seorang pelari, saya punya target, saya akan menang. Jadi dia menggunakan ukuran untuk mencapai itu. Tapi kalau ambisi ini lain lagi nih. Ukurannya nggak ketemu dia. Tiba-tiba dia inginkan sesuatu gitu ya. Nah, sebagai seseorang yang hidupnya ini kita harus punya target dalam hidup ini. Jadi mungkin saya lebih senang bawanya target aja lah ya. Hidup itu harus punya target gitu. Apa target saya dalam hidup ini? Dan itu bisa diukur gitu. Diukur dengan contohnya ya. Bagaimana mungkin seorang anak SD punya target umur 10 tahun jadi rektor? Kan bingung jadi orangnya. Gimana ini adik ini kan? Ya. Ya. Nah, dia punya target nanti kalau sudah umur 50 gitu baru dia mau jadi rektor contohnya gitu ya. Nah, jadi dia punya target dan target itu bisa diukur gitu dengan usaha yang dia harus lakukan. Tapi di setan beda lagi. Ambisi dia adalah ingin menyamai Tuhan, berarti dia hendak naik ke level yang Tuhan tidak izinkan dia naik. Dan itu berbahaya buat kita, saudara-saudara. Ya. Tuhan itu punya rencana yang terindah buat masing-masing kita. Betul ya? Betul ya? Nah, kadang-kadang kita ini mau naik daripada yang Tuhan sudah rencanakan itu. Gitu. Akhirnya jadi susah payah lah hidupnya. Gitu. Betulan susah payah dia hidupnya. Ya, jadi itu bahayanya kalau saudara punya ambisi ingin naik dari batas yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Dan itulah yang terjadi di sorga itu dengan Lucifer. Ya. Batasannya kan sudah ada. Dia itu kan sudah yang paling tinggi dari semua malaikat. Ya. Itulah batasan dia. Tapi dia punya ambisi yang lain. Gitu. Yang tidak ada ukurannya. Caranya gimana? Nggak ada juga. Bagaimana malaikat mau jadi Allah? Kan nggak bisa. Nggak ada ukurannya. Tapi kalau target bisa. Ada ukurannya. Ya. Baik, itulah ya yang saya bisa sampaikan terkait target dengan ambisi. Ya.
Karena kalau ambisi nggak terkontrol, ambisius nanti. Ambisius itu adalah orang yang nggak mau kalah dia. Pokoknya saya harus lebih hebat dari orang lain gitu. Ya. Tapi kalau orang yang punya target, dia nggak mau mengganggu orang karena dia punya target sendiri dalam hidupnya. Dan itu adalah pribadi dia. Ya. Itu cara saya memahami orang yang punya target dalam hidupnya dan orang yang punya apa? Ambisi dalam hidupnya. Kan nggak pernah dikatakan kamu ini sangat targeted sekali, yang nggak pernah bilang targeted sekali, nggak ada. Yang ada bilang kamu itu ambisius sekali gitu ya. Kenapa? Jadi karena memang kecenderungannya negatif itu ambisius itu. Tapi kalau orang yang punya target beda. Kalau saudara pendeta, target saya tahun ini membaptis 10, itu target. Tapi kalau saya punya ambisi untuk membaptis 10, nah ini seperti ada kesombongan gitu. Seolah-olah baptisan itu hasil pekerjaan kita, padahal pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya. Jadi sahabat-sahabat konsep kita sudah dapat pencerahan ya, supaya kita lebih paham, hati-hati ya dengan ambisi. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita mengorek akan ambisi, karena memang tidak boleh kita kita hidup berambisi ya, karena konotasinya negatif ya. Baik, pertanyaan yang kedua yang masuk. Sebenarnya keegoisan ini tanpa disadari sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam hal sepele ya. Seperti potluck bersama atau makan bersama ya. Biasanya potluck itu diadakan setelah kebaktian di gereja ya. Dan semua makanan di meja, makanan itu ada di piring ya, piringnya atau piring orang yang memiliki sifat egois ini ya. Dan tanpa memikirkan orang lain. Jadi bagaimana mengalahkan sifat egois seperti ini ya. Jadi bagaimana mengalahkan sifat seperti ini. Ya mungkin kita mendengarkan dulu dari pemateri kita Pendeta Muda Ricky Mual untuk menanggapi pertanyaan ini. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya menarik karena hari-hari kita sering hadapi ini ya. Biasanya kalau pendeta kan makannya terakhir ya. Jadi sebelum makan kan pasti lihat-lihat orang dulu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan ini sering kita lihat ya. Semua makanan ada di piringnya ya. Jadi bagaimana mengalahkan sifat egois? Dalam pelajaran sekolah sahabat tadi kita sudah belajar tentang egois. Sederhananya karena dia fokusnya hanya pikir dirinya. Bagaimana supaya ini menguntungkan saya. Kalau saya nggak ambil sekarang nanti saya nggak kebagian gini-gini. Akhirnya ruang untuk memikirkan orang lain jadi nggak ada karena memikirkan diri sendiri. Padahal tanpa ambil semuanya pun sebenarnya sudah cukup, tapi karena egonya begitu besar itu nggak bisa dihandle. Kita belajar dari apa yang Yesus lakukan ya. Di Filipi pasal 2 tadi. Kalau egois tadi hanya berpikir untuk dirinya, saya dapat apa, saya bisa bikin apa. Tapi dalam cerita Yesus, dia bisa buat apa untuk orang lain. Nah, kuncinya di sini. Gantinya memikirkan diri, apa yang saya bisa buat orang lain. Gantinya pikir supaya saya kenyang dulu, kenapa nggak coba berpikir kenapa mungkin orang lain dulu yang lebih membutuhkan, lebih perlu, atau supaya semua bisa dapat. Nah, ini yang harus kita mengerti ya. Kita belajar dari Yesus bagaimana dia memikirkan orang lain. Karena sebenarnya kehidupan kekristenan itu bukan bagaimana saya pikir diri saya, tapi bagaimana saya juga memikirkan orang lain. Berbuat sesuatu buat orang lain, bahkan mungkin dalam hal-hal yang sepele. Itu mungkin saya bisa tanggapi Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Ricky Mual. Baik, sebelum kita ke Pendeta Pardosi, saya mau dengarkan dulu dari Pendeta Jimmy Huta Barat ya. Pertanyaannya seperti ini Pendeta. Pertanyaannya seperti ini, saya ulangi bacakan untuk Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Sebenarnya keegoisan ini tanpa disadari sering terjadi dalam atau muncul dalam hidup sehari-hari. Dalam hal sepele seperti potluck di gereja ya. Semua makanan di meja, semua makanan yang ada di meja ada di piringnya ya, tanpa memikirkan orang lain. Jadi bagaimana mengalahkan sifat egois seperti ini ya? Silakan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat.
Ya, ini kita jadi bingung ya. Kita ini hidup untuk makan atau bagaimana ya? Jadi kalau untuk potluck ada makanan di depan ya makan saja secukupnya. Ya, maksudnya tadi ini masalah makanan ya. Potluck ya, ya tidak harus kita makan semuanya. Kalau ada lauk makan saya satu lauk. Ada sayur beberapa macam makan saya satu macam sayur. Ya, ini merupakan hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan ketika kita tampil di mana saja ya, sehingga orang melihat bahwa oh ternyata kita mengendalikan diri kita ya, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan selera kita, menjadi contoh juga bagi orang lain. Jangan sampai kita tidak terkendali lalu kemudian kita melakukan segala sesuatu dengan sembrono dan kita lupa bahwa kita itu harus mencerminkan hal-hal yang baik ya. Jadi kalau makanan saya rasa makan secukupnya saja ya. Yang penting sehat, ada sayurnya, ada lauknya untuk menjaga imun tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk menanggapi pertanyaan ini. Baik, sekarang kita mau dengarkan dari Pendeta Pardosi untuk pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, jadi ini contoh menarik ya gitu. Jadi kita itu ngomongin egois itu nggak usah yang gede-gede lah ya. Yang kecil-kecil aja gitu. Karena sesuatu kan mulai dari yang kecil, nggak ada sesuatu mulai dari yang besar. Hidup egois itu takutnya sudah karakter, saudara. Sudah karakter. Bahayanya, seperti Pendeta Jimmy katakan, yang punya duit untuk bisa makan di luar saja, di restoran enak, ikut juga membungkus. Ini persoalan itu. Ya. Jadi sebenarnya apa sih? Butuh uang, butuh makanan, nggak bisa beli makanan, atau yang sudah tabiat gitu. Nah, keegoisan itu tidak muncul sekali, saudara. Itu sudah tabiat gitu. Nah, kalau dia sudah tabiat, itu kan berarti sudah mendarah daging. Nah, memutus ini yang perlu luar biasa gitu, sikap dari orang yang sudah sampai level seperti itu ya. Punya uang banyak, bisa makan kapan saja, di mana saja, sebanyak apa boleh. Tapi kalau sudah pesta, ada aja plastik yang dia bawa untuk membungkus. Nah, ini sebenarnya apa gitu. Nah, saya tidak mau bicara egois itu seperti cerita Yesus itu ya, lumbung yang gede, dibesarkan lagi lumbungnya gitu ya. Akhirnya dia berkata, hai jiwaku, nikmatilah semuanya ini. Padahal malam itu mati juga dia. Kan? Jadi, kata kuncinya itu kan begini sebenarnya. Berbagi dan prihatin kepada orang lain, itu adalah obat untuk mengalahkan karakter egois, mementingkan diri, pengen senang sendiri. Nah, inilah yang harus dibangun dalam diri masing-masing kita. Makanya tadi mungkin ada pertanyaan tentang urusan potluck di gereja ya. Kita kalau pendeta itu potluck itu saudara-saudara kadang ada yang terbingung-bingung gitu, terbelalak mata kita. Piring sudah dibikin sekecil mungkin oleh jemaat, tapi isi malah menaik ke atas gitu ya. Padahal piringnya sudah dibikin sekecil mungkin, tapi istrinya malah apa? Yang parahnya adalah nggak habis makanan itu. Dan akhirnya orang lain tidak bisa makan. Jadi saya melihat bahwa keegoisan itu tidak tiba-tiba, tapi itu mulai dari apa? Dari hal yang kecil dan itu dimulai dari anak-anak. Ya, kalau orang tua mendidik anak-anak dalam konteks selalu dipenuhi keinginannya, selalu dimanjakan, itu akan menyebabkan akar karakter egois itu semakin kuat. Ya, tidak mau mengalah, selalu harus menang, selalu harus yang pertama, duduk di kelas pun selalu minta yang paling depan gitu ya. Kalau semua orang minta paling depan, terus murid ini mau berapa baris dia duduknya di depan semua? Kan enggak. Harus ada yang mau mengalah di belakang dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi ya. Jadi kalau sudah offline potluck di gereja ya, tolonglah. Tolong kita agak lebih tahan selera kita ya, supaya kita jangan dibilang terlalu egois ya, tidak memikirkan orang lain. Baik. Baik, Pak Pendeta, mungkin saya ini masalah soal potluck ini. Oh iya, silakan Pendeta. Mengenai tentang potluck, kita tahu kalau seperti di daerah kami ini setiap hari Sabat itu makanan harus vegetarian.
Itu sudah himbauan. Tapi ketika potluck, rupanya ada nih yang bawa, mungkin dia bawanya ya ada daging atau ikan ya. Padahal sudah dihimbau dia bawa. Lalu ada orang yang mungkin memang dia strict, dia bilang, oh ini nggak bagus ini langsung disingkirkan gitu, disimpan. Kira-kira itu apakah egois atau bagaimana kira-kira ya? Kalau kita seperti itu, masalah soal makanan, dan saya bilang bahwa vegetarian itu sangat baik, sangat bagus ya. Tapi kalau seperti ini gimana nih kira-kira, langsung disingkirin gitu? Apakah itu termasuk egois ataukah prinsip? Terima kasih. Baik, menarik ya. Jadi ada pertanyaan dari Pendeta Adrian ya, bahwa mereka sudah mempunyai kesepakatan untuk makanannya vegetarian, tapi ada saja yang bawa yang tidak vegetarian, dan ada yang mencoba untuk menjauhkan makanan itu. Nah, kira-kira ini adalah egois atau adalah sebuah prinsip? Nah, kita mau dengar dulu dari Pendeta Muda Dwi Cahyono ya, pertanyaan ini. Silakan, Pendeta. Intinya sebenarnya kita saling menghormati aja sih untuk hal yang seperti itu. Ya, dan untuk masalah kayak makanan potluck itu kan sudah ditentukan bahwa pada setiap hari Sabat sudah ada surat edarannya begitu. Jadi memang harus betul-betul itu diatur dengan baik oleh gereja dan diimbau dengan baik supaya tidak ada terjadi masalah. Ya, hanya karena makanan sudah nanti jadi permasalahan gitu. Karena memang keegoisan itu akan merembet kemana-mana. Ya, keegoisan itu akan merembet kemana-mana. Ya, bahkan dari hal-hal kecil termasuk makanan ini. Jadi kita memang harus menjaga prinsip kita dalam kita makanan dan menuruti kebenaran, ya gitu. Dan kadang-kadang kita menjadi orang Kristen itu juga harus orang Kristen yang betul-betul menjalankan prinsip itu. Jadi kita juga harus menghargai orang yang menjalankan prinsip, gitu. Orang harus menghargai prinsip. Dan kalau misalnya ketika gereja sudah tentukan ada setiap kita potluck ada vegetarian, kemudian ada yang sengaja membawa itu, ya perlu ditegur karena sudah ada aturannya dan harus menghormati aturan itu juga. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya kasih tambahkan. Siap, terima kasih banyak Pendeta Muda Dwi Cahyono yang telah melengkapi. Ya, saat ini kita mau langsung ke Pendeta Perdosi saja untuk pertanyaan yang sama. Kira-kira bagaimana Pendeta? Mohon ditanggapi. Kalau itu sudah kesepakatan jemaat, justru yang terus-terus bawa daging ini yang perlu dipertanyakan. Jangan-jangan egois kawan ini. Kan sudah disepakati, sudah diputuskan. Ya. Jadi jangan bikin persoalan baru gitu ya. Tapi yang menyampaikan untuk makanan itu harus vegetarian pun harus dengan kasih juga gitu ya. Jangan-jangan dia ikut marah-marah gitu padahal di belakang ikut nyicip juga dia sama ikannya gitu kan. Jadi akhirnya munafik lagi nanti kan, di depan seperti seolah-olah menjaga aturan, di belakang dia yang paling rame makan ikannya gitu. Jadi kan ini munafik juga gitu. Jadi kalau sudah disepakati gereja, baiklah kita seluruh anggota jemaat, senang nggak senang, walaupun itu mungkin kita nggak cocok, ya sudah disepakati, kita harus apa? Harus mendukung gitu ya. Ya kalau supaya nggak dilihat orang, ya mungkin makannya di luar pagar gereja lah, supaya agak bebas gitu ya. Bikin meja sendiri di luar pagar gereja, ya situ saudara bebas makan kan gitu ya. Tapi kalau sudah disepakati gereja, maka kita perlu apa? Kita perlu mendengar dan menurut, walaupun mungkin nggak cocok sama kita, tapi kan itu nggak dosa itu kan. Jadi kalaupun nggak cocok, ya nggak apa-apa kita ikuti, karena itu kan nggak dosa juga. Nah, yang menarik itu sebenarnya begini, saudara. Kan ini isunya 3 ya, egois, lalu apa itu ambisi dan munafik. Ketiga hal ini kalau saudara pelajari di hari Minggu, Yesus itu kan datang membawa pemisah ya. Yesus memisahkan antara ayah, orang tua, istri, anak, suami, istri. Sebenarnya pemisahannya itu menyangkut yang 3 ini. Ketika kita punya keegoisan, ambisi,
dan kemunafikan, memang kita akan terpisah satu sama lain. Siapa di antara kita yang suka berteman sama orang munafik? Orang munafik aja nggak senang dia berteman sama orang munafik. Ya, itu sama seperti begini, pencopet nggak mau dia berteman sama orang yang korupsi. Kenapa? Ya hasil copetannya bisa dikorupsi nanti kan. Jadi dia harus berteman sama orang jujur supaya hasil copetannya tidak dikorupsi kan gitu ya. Nah, Yesus membawa pemisahan ketika saudara punya 3 sikap ini. Egois, lebih mencintai diri daripada mencintai Yesus, betul nggak? Ambisi, lebih mementingkan kepentingan dirimu, ambisi pribadimu daripada ambisi Yesus, betul nggak? Kemunafikan, menunjukkan kehidupan agama yang palsu, bukan agama yang sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, pemisahan yang terjadi itu bukan dilakukan oleh Yesus, bukan. Tetapi manusia itu yang tidak mau meninggalkan 3 itu, yang akhirnya dia terpisah dari Yesus Kristus, terpisah dari keluarganya yang sudah meninggalkan ambisi, egois, dan apa? Kemunafikan itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir pelajaran ini sangat baik sekali ya, menelanjangi kita semua ya. Yang selama ini kita memiliki sifat-sifat ini ya, ambisi, egois, munafik. Ya mudah-mudahan setelah ini kita bertobat jadi orang-orang yang tidak ambisi, tidak munafik, dan juga tidak egois. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu kita, maka kita langsung saja kepada closing statement ya, yang akan disampaikan oleh pendetamu dari Kemual. Nah, ketika dibilang closing statement, maka ini yang akan diingat terus ya. Nah, kira-kira closing statement ini saya awali dengan sebuah pertanyaannya. Kira-kira inti dari pelajaran kita ini, di mana supaya akar-akar kegelisahan ini ya, yang 3 ini secara praktis kita bisa hilangkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga maupun secara sosial. Nah, silakan pendeta muda Ricky Moan. Terima kasih Pendeta Matias. Seperti yang Pendeta Matias bilang, kita ditelanjangi dari pelajaran ini ya. Harusnya kita malu lihat pelajaran. Lalu kalau ditanya tadi bagaimana supaya kita terbebas dari ketiga ini, bagi saya yang pertama adalah pilihan. Jangan-jangan kita senang egois ya, jangan-jangan kita senang sombong, ambisi yang nggak baik, lalu kita munafik. Jangan-jangan kita senang di situ. Kalau senang ya mau diapain juga ya kayaknya sulit juga gitu ya. Itu sebabnya pilihan. Nah, dari pelajaran sekolah sahabat kita sudah dijabarkan bagaimana hal-hal tersebut itu nggak baik. Dan Yesus tidak ajarkan seperti itu. Dan orang-orang di zaman Yesus, baik dari murid-murid, baik dari orang Farisi ahli Taurat, orang Saduki, bahkan melakukan kesalahan gitu. Jadi pilihan di tangan kita mau belajar nggak dari mereka. Lalu jawaban ada di hari Kamis dan juga di kesimpulan. Penulis sekolah sahabat itu bawa cerita di Yohanes 14. Saya pikir ini jadi yang ultimate ya. Bahwa ada sorga yang Tuhan siapkan bagi kita, yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mengerti bagaimana indahnya tinggal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga, kita akan lebih mudah memilih, kayaknya saya nggak mau lakukan yang 3 hal ini dan mungkin akar-akar yang lain kegelisahan. Dan inilah yang jadi tanggung jawab buat kita lakukan, gitu ya. Tuhan sudah tawarkan, Tuhan terima segalanya. Oh, mungkin ada satu pelajaran lagi ya. Ini kalimat terakhir juga ya. Tuhan itu tidak menyerah sama murid-muridnya ya. Walaupun murid-muridnya banyak kurangnya segala macam, tapi Tuhan tidak menyerah gitu ya. Tetap aja diajarin mereka. Tuhan juga tidak menyerah kepada saya, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan selalu ingatkan. Tapi mudah-mudahan kita juga mau berserah kepada Tuhan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi memang harus sensitif ya akan dosa-dosa ya. Baik, kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Silakan closing statement. Paulus katakan apa? Bukan aku lagi yang hidup,
tapi Kristus yang hidup dalam aku. Mematikan diri ini yang parah, berat. Pendeta Pardosi belum dapat mematikan diri. Tetapi itu bisa dilakukan kalau kita fokus kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Bisa. Ini sekalian closing statement saya. Selama kita fokus kepada Yesus, merenungkan penderitaan Yesus yang tadi katakan Filipi 2:5-8 itu, maka akar daripada egois, munafik, dan ambisi itu pelan-pelan bisa hilang. Ya seperti Paulus kan bisa hilang begitu cepat dalam pertemuan di Damaskus itu. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh dia. Kalau Musa butuh 40 tahun. Lama juga itu Musa ya, 40 tahun. Untuk menghilangkan ambisinya, egoisnya, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada yang bisa cepat ya. Tapi itu harus dikikis, pelan-pelan bisa dikikis ya. Jadi bagi saudara-saudara ya, para pendeta atau para pemirsa yang melihat program ini di Live FB, ya, ingatlah apa kata Paulus itu, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Ya. Kadang-kadang orang yang mau mengalahkan ambisi dan sebagainya itu memang pahit rasanya. Ya, pengorbanannya itu pahit gitu ya. Tapi itulah yang harus kita jalani. Kalau kita mau apa? Tidak terpisah dari Yesus. Ya, karena kalau itu masih ada, kita akan terpisah dari Yesus. Tapi kalau itu pelan-pelan kita hilangkan, bagaimana menghilangkannya, Pak Pendeta? Ya mencobalah untuk berbagi. Ya, mencoba untuk berbagi. Apa yang sedikit ada pada kita, kita kasih sama orang. Walaupun itu mungkin sedikit dianggap orang, tapi itulah proses kita mengurangi apa? Ambisi, egois, dan lain sebagainya. Ya, kalau umpamanya kita dalam sebuah pelayanan, ya coba kita lakukan yang terbaik. Ya. Bukan dengan berambisi, saya lakukan ini untuk mendapatkan posisi jabatan. Bukan. Saya lakukan ini karena memang saya dipanggil Tuhan dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan karena saya sudah mendapatkan kehidupan dari pelayanan ini. Jadi begitulah caranya untuk apa? Kita mengurangi ini apa? Ambisi, egois dan lain sebagainya. Terima kasih. Itulah closing statement dari saya. Terima kasih banyak ya. Jadi memang harus keep in touch with Jesus ya. Dan Yesus saja katakan apa? Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati ya. Jadi mudah-mudahan kita akan terus untuk keep in touch with Jesus ya. Lalu dengan demikian inilah diskusi kita pada malam ini, sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti. Jangan bosan dan tetap kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang dengan sebuah topik harga dari istirahat ya. Dan kita semua akan sama-sama untuk belajar di minggu yang akan datang. Oke, oleh karena itu kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Kita minta kesediaan pendeta muda Alexander untuk memimpin kita dalam doa. Silakan pendeta. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, di mana diskusi pelajaran sekolah sahabat kami mengajarkan bagaimana kami harus keluar dari akar-akar kegelisahan kami. Kami punya banyak keegoisan, kami punya banyak kemunafikan, dan kami punya banyak hal-hal yang negatif dalam kehidupan kami. Tapi sebagaimana Paulus mengajarkan kepada kami, saat kami boleh hidup di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang hidup di dalam kami, dan kami tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya mementingkan diri kami. Kami percaya bahwa kami boleh hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan dan memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami memohon untuk seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pelajaran ini, belajar akan pelajaran ini, hari demi hari, kami boleh dikikis dari sifat-sifat duniawi kami, sehingga kami boleh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Berkati buat Tuhan pendeta muda Riki yang telah menyampaikan, dan juga pendeta Pardosi yang telah memberikan tambahan diskusi kami, biarlah itu semua datangnya daripada Tuhan dan kami boleh mengimaninya semua untuk boleh mempraktikkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berucap. Amin. Di unmute dulu Pendeta Matias. Baik, selamat malam
Untuk sahabat-sahabat konsep, kita akan berjumpa kembali di minggu akan datang. Demikianlah acara kita pada malam ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.